Perkenalkan, nama lengkap saya Marina Fortuna Carmelo Ngebelen dengan NIM 2011011. Saya dari kelas C. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi tentang analisis manajemen rantai pasok atau yang biasa dikenal dengan SCM Supply Chain Management pada pabrik roti Dwi Jaya Bakery Kupang. Proses bisnisnya. Nah, untuk proses bisnis toko roti Dwi Jaya ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi roti sebagai produk utamanya. Awal merintis usaha toko roti Dwi Jaya belum bisa mempekerjakan banyak karyawan. Namun seiring berjalannya waktu, toko roti Dwi Jaya mulai berkembang dan membuka peluang kerja untuk masyarakat. Hingga saat ini, toko roti Dwi Jaya sudah memiliki pekerja sebanyak 18 orang. Toko roti Dwi Jaya berlokasi di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oibufu, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi dia berada di Kota Kupang. Nah, Dwi Jaya Bakery yang berlokasi di Oibufu ini berdiri pada tahun 2001, menjual beberapa jenis roti yang memiliki varian rasa yang berbeda dan juga harga yang berbeda-beda. Pabrik roti Dwi Jaya Bakery ini memproduksi roti per hari kurang lebih dari 9.000 bungkus. Pabrik roti ini juga melakukan kerjasama dengan Sumber Cipta Sempurna dan Pabrik Sindo sebagai pemasok bahan baku, dan kemudian sales menjual kepada kios bon atau pengecer. Kemudian kios bonnya menjual pada konsumen. Nah, di sini ada teknik pemilihan supplier. Jadi yang pertama itu pabrik Dwi Jaya Bakery Kupang ini dia mulai dari supplier yang pertama. Nah, itu menyediakan bahan pertama. Bahan pertama ini dalam bentuk bahan baku. Bahan baku itu ada tepung terigu, minyak, telur, mentega, susu, pengembang, pelembut, plastik, meses, dan selai. Nah, ada juga bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, suku cadangan, dan sebagainya yang digunakan untuk membuat roti. Jadi itu supplier yang pertama. Kemudian yang kedua itu supplier manufaktur atau dari supplier ke manufaktur, atau yang melakukan membuat roti. Dia mengolah bahan baku sampai jadi roti. Hubungan kedua rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Dapat diperoleh dari inventory bahan baku, bahan jadi atau bahan setengah jadi yang berada di pihak supplier, manufaktur, dan pihak transit merupakan target untuk penghematan ini. Kemudian dari supplier, manufaktur, dan distribution. Nah, roti yang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur sudah harus disalurkan kepada pelanggan. Nah, penyaluran barang dilakukan melalui distributor. Roti dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang distributor atau wholesaler atau pedagang besar dalam jumlah, dan perdagangan besar yang menyalurkan dalam jumlah yang kecil pada retail atau pengecer. Kemudian manufaktur, distribution, retail, outlets. Nah, pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri yang digunakan untuk menimbun barang sebelum, walaupun ada beberapa pabrik yang menjual hasil produksinya pada customer, namun relatif jumlahnya tidak banyak. Kemudian yang terakhir, supplier, manufaktur, distribution, retail, outlets, customer, dan sampai ke tangan customer. Nah, itu merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam rantai pasokan. Para pengecer atau retail sini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan atau membeli atau pengguna barang tersebut. Kemudian yang ketiga, ada strategi rantai pasokan untuk melakukan pembelian kepada supplier. Pabrik Dwi Jaya Bakery Kupang menggunakan sales promotion
atau kumpulan intensif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merancang pembelian produk dengan atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Tujuan dari sales promotion adalah yang pertama, penjual bisa menggunakan promosi konsumen untuk meningkatkan penjualan atau membangun pangkat pasar jangka panjang. Kemudian yang kedua, membuat pengecer mendagangkan produk baru dan memberi ruang lebih banyak untuk persediaan, membuat mereka membeli di muka. Kemudian yang ketiga, mendapatkan lebih banyak dukungan armada penjualan untuk produk sekarang atau produk baru untuk mendapatkan wiraniaga atau mencari pelanggan baru. Kemudian yang keempat, ini ada gambar SCM dari supplier sampai pelanggan. Nah, manajemen rantai pasok pada pabrik roti di Wijaya Bakery yang terjadi yaitu aliran barang yang mengalir dari hulu ke hilir, yaitu dari pemasok bahan baku, pabrik, sales, pengecer, dan konsumen berjalan dengan baik. Aliran uang yang terjadi pada pabrik Wijaya Bakery sudah berjalan dengan baik, yaitu dari hilir ke hulu, yaitu dari konsumen, pengecer, sales, pabrik, pemasok. Proses aliran uang ini terjadi antara pembeli dan penjual, di mana pembeli membayar produk yang dibeli seperti pabrik membeli bahan baku, sales, pengecer, dan konsumen membeli produk. Pembayarannya dilakukan oleh para pelaku rantai pasokan adalah pembayaran secara tunai dan transfer melalui bank. Aliran informasi yang terjadi berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen rantai pasok pada pabrik Wijaya Bakery adalah berjalan dari hulu ke hilir dan hilir ke hulu. Dalam penelitian ini, aliran informasi belum berjalan dengan baik, di mana kurangnya komunikasi antar sales dan pengecer. Sales hanya memprediksi berapa banyak produk yang akan dibeli oleh pengecer, sehingga ada roti yang tidak terjual ke pengecer. Dengan begitu, roti yang sudah diambil dari pabrik tidak habis dijual. Nah, yang kelima ada manajemen transportasi dan distribusi. Perkembangan manajemen rantai pasok sangatlah cepat di dalam dunia industri. Hal ini disebabkan rantai pasokan adalah dapat mengatur pergerakan material yang melalui proses produksi hingga didistribusikan ke tangan konsumen. Aliran barang pada pabrik di Wijaya Bakery Kupang mulai dari pemasokan bahan baku pada pabrik di Wijaya Bakery Kupang, memasok bahan baku, kemudian disimpan pada gudang untuk diproduksi, kemudian sales yang bekerja pada pabrik menjual kepada pengecer, dan pengecer menjual pada konsumen. Dalam proses pendistribusian, produk sales tidak mengetahui berapa yang produk yang dibutuhkan oleh pengecer. Fungsi distribusi ini menjadikan gudang sebagai kepanjangan tangan dari penjual dan pemasaran dalam memastikan penyampaian produk dan informasi kepada pelanggan, sehingga titik penjualan atau point of sales. Fungsi ini tercipta sebagai akibat dari karakteristik biaya transportasi. Pengiriman dalam jumlah besar secara ekonomis lebih murah biayanya dibanding pengiriman dalam skala yang kecil. Dalam sistem tertentu, fungsi distribusi dan konsolidasi merupakan fungsi utama dari gudang distribusi. Oke, selanjutnya yang keenam, di sini ada gambar infrastruktur teknologi informasi. Nah, sedangkan aliran informasi antara pengecer ke konsumen sudah berjalan dengan baik, di mana pengecer bisa memperkirakan berapa banyak permintaan produk yang diperlukan oleh konsumen. Informasi tersebut akan sampai pada pabrik, sehingga pabrik bisa memperkirakan berapa banyak roti yang harus diproduksi. Yang ketujuh, perancangan SCM yang dibangun. Pabrik roti di Wijaya Bakery Kupang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi roti.
Dalam menjalankan proses bisnisnya, perusahaan sulit menentukan jumlah produksi, tidak mencatat omset penjualan, laporan pembelian bahan baku dan penjualan, dan tidak pencatatan terhadap penyebaran roti hasil produksi. Untuk itu, diperlukan perancangan sistem informasi manajemen rantai pasok yang akan memberikan pengendalian terhadap stok bahan baku dan hasil produksi, serta menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan perusahaan. Maka kedepannya harus ada pembangunan sistem menggunakan PHP dan MySQL untuk basis datanya. Agar mempermudah dan membantu pabrik roti di Wijaya Bakeri ini, sistem informasi manajemen rantai pasok ini juga diharapkan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada pabrik roti di Wijaya Bakeri ini dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, yang terakhir kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku rantai pasok pada pabrik Dwi Jaya Bakeri yaitu pemasok, pabrik, sales, pengecer, dan konsumen. Aliran barang dan aliran uang berjalan dengan baik pada pabrik roti Dwi Jaya Bakeri, sedangkan informasi belum berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan adanya kurang komunikasi antara sales dan pengecer, sehingga sales hanya memprediksi jumlah roti yang ingin dijual pada pengecer, sehingga ada produk yang tidak terjual habis ke pengecer. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Selamat siang.